Iya. Jadi yang namanya manusia itu, yang namanya manusia itu, maka itu saya bilang banyak mereka yang belum belum paham karena mereka tidak belajar, tidak mengetahui. Kan itu. Kalau saya beda, Kan saya bilang sama kamu. Kalau saya sifatnya gini, saya sholat itu harus kenal dulu Tuhan yang saya sembah. Tuhan yang mana? Gitu Iya, loh. masalahnya begini, Bang. Masalahnya, abang itu sudah melangkahi Muhammad. Bukan melangkahi, justru Muhammad sendiri yang ajarannya dari Muhammad itu, Saya belajar nujuknya dari Muhammad. Tapi kebanyakan alim-alim ulama sekarang yang menutup-nutupi itu. Karena nanti dibilangnya mereka sesat. Saya aja dibilang sesat, Saya aja dibilang sesat. Oke lah, mungkin kita sambung lagi dengan yang lain ya, Bang ya. Kita kasih kesempatan dulu karena banyak mau naik ya. Silakan. Oke, makasih Bang Syarif. Dia ini aliran tasawuf. Tapi satu abang pengakuan. Abang setuju bahwa Allah itu adalah Bapa? Setuju. Setuju bahwa Allah dipanggil Bapa? Setuju. Berarti orang Islam yang tidak mau memanggil Allah sebagai Bapa menurut Anda sesat? Tidak sesat karena mereka belum belajar. Mereka belum belajar, Saya tidak bisa menyesatkan seseorang, Saya tidak bisa menyesatkan seseorang karena saya sendiri belum tentu benar. Nah, Anda Saya sudah tidak mengatakan bisa. Anda belum tentu benar. Makanya saya bilang, Bang, memang di dalam kalian itu, Bang, semuanya itu serba mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Bukan mudah-mudahan, Mudah-mudahan. Nggak ada kepastian, Bukan Bang. mudah-mudahan. Insya Allah, mudah-mudahan. Gimana? Intinya gini, Intinya gini. Kita tidak boleh menyesat-nyesatkan seseorang. Apalagi mengata-ngatain orang kafir itu nggak boleh. Nggak boleh, Loh, di dalam Al-Quran jelas. Laqad kafara lazina qalu. Telah kafirlah orang yang berkata. Kok Anda bilang nggak boleh mengkafir? Oke lah, Bang. Jadi gini, Oke, nanti kalau kita lanjut nanti kita terus. Kita berikan dulu kesempatan kepada muslim yang lain. Ada maknanya. Aduh, ada maknanya lagi nih. Repot nih semua. Ada maknanya, Oke, kita berikan dulu kesempatan kepada muslim yang lain, itu Bang ya. bukan ditujukan buat sembarang orang, Nggak boleh sembarang orang. Oke, kita berikan kepada muslim yang lain dulu, Bang. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih Bang Syarif. Oke, aduh. Syafri. Oke, teman-teman sekali lagi teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke guest berikutnya, teman-teman sekali lagi mari kita sukseskan pendirian Rumah Apologet ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, kepada para pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman berada, kepada para teman-teman yang suka, senang ya, karena banyak juga yang haters, tapi walaupun haters nonton juga gitu. Bahkan mereka yang haters ini nggak bisa kalau nggak nonton saya dalam sekali saja, saudara ya, harus nonton saya. Nah, ada sekitar 5.400-an teman-teman ya. Saya anggap 90% dari 5.400 ini adalah haters dan pengikutnya si Jumat. Nah, 10%-nya saya anggap adalah saudara-saudara saya dalam Tuhan Yesus. Teman-teman, sekali lagi teman-teman, mari sukseskan pendirian Rumah Apologet ya, dengan cara mensupport Edis TV dengan cara mampir ke akun saya, teman-teman lihat di profil saya. Di situ ada link untuk berkolekte untuk pendirian Rumah Apologet ya, teman-teman ya. Nah, ada sebuah tanda panah di situ, ada link Saweria. Kalau Anda klik link itu, Anda akan melihat info tentang diri saya. Nama, nomor rekening, kemudian nomor WhatsApp ada di situ, teman-teman. Jadi support saya yang asli teman-teman ya, yaitu Edis TV ya, Edis TV teman-teman. Nah, atau kalau teman-teman bingung ya, aduh Bang saya nggak tahu itu apa link Saweria, apa ini, apa itu. Nah, langsung ke sini teman-teman ya, sudah saya tampilkan di layar. Kolektor Rumah Apologet ya, ada di BRT di sekian-sekian teman-teman. Silakan teman-teman support ya kepada teman-teman terutama yang belum ya. Kalau kolekte di gereja kan biasanya seminggu sekali ya. Kalau di sini kolektenya itu 1 kali seumur hidup. Ya teman-teman ya, silakan teman-teman yang berkolekte untuk mensukseskan support Rumah Apologet, pendirian kita mendirikan Rumah Apologet, teman-teman support di situ. Kita tahu teman-teman ya, kalau kita berapologet dari Konoha kan orang-orang yang
tidak sadar kalau mereka itu menuhankan Muhammad. Nah, tiap hari mereka ngomong, jangan menuhankan manusia, jangan menuhankan Yesus. Dirinya tidak sadar dia penuhan Muhammad. Seperti itu. Oke, kita kasih ada Ummu Syafa, Umma Syaza, Umma Syaza. Silakan Umma Syaza. Nyalakan kamera Anda. Silakan nyalakan kamera Anda, Umma. Umma Syaza, aku pikir tadi perempuan. ternyata si Rasid. Kenapa takut kalau gue undang? Enggak ada yang takut. Siapa yang takut? Buktinya kamu saya terima. Enggak mau PK-PK lagi. Apakah gue harus menjadi orang fake biar kamu bisa terima? Justru menjadi pertanyaan, kenapa kamu harus berubah namamu menjadi Ummu Syafa demi bisa masuk ke channel ini? Bisa mau menerima saya. Sedangkan kamu, aduh, sampai habis suara saya teman-teman. Sedangkan kamu sudah dilarang oleh gurumu untuk naik ke sini. Jangan takut. Enggak ada. Siapa yang bilang? Siapa? Gurumu sudah bilang. Enggak, udah. Enggak usah Takut. Fallback. Takut. Kita PK. Berani? Takut. Fallback kita PK. Sebentar, saya follow dulu. Saya turuti kemauanmu. Kita lihat saya ya. follow. Mulai sekarang sudah saya follow, kamu sudah saya follow. Udah, saya cek dulu ya. Sebentar, Rasid. Belum. Rasid. Belum. Belum bagaimana? Sudah kok belum. Sudah saya follow kamu. Janganlah jadi pembohong. Sudah saya follow kamu. Gimana sih? Baru tuh sudah. Oke. Udah. Gini, dengarkan. Gurumu saja sudah berpesan. Jangan kamu menghadapi Edis TV. Ulama saja tidak sanggup menghadapi dia itu. Diskusi. Wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Boleh? Baik. Oke. Aduh, sorry, suara saya habis nih teman-teman. Aduh, gara-gara jering. Saya pindah. Kita sebentar. Kenapa? Sebentar, ini lanjut aja di sini sebentar. Gini. Rasid. Biar bisa nge-kick saya. Aduh, ini makanya saya bilang ini kamu ngomong terus. Dengar, Rasid. Dengar. Tolong kamu simak apa yang saya katakan, karena selama saya diskusi dengan orang-orang Islam di channel saya ini, saya harus mohon maaf. Mohon maaf, beribu maaf. Memang IQ kalian itu kayak gorila. Iya. Nah, makanya saya pengen ketemu dengan orang Islam yang agak waras. Ya, begini. Berani ketemu dengan saya? Begini. Di sini kan temanya wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Betul. Pertanyaan saya sama kamu begini. Sebelum saya ke sini, apakah saya ini menjadikan Allah sebagai Tuhan? Enggak. Oke, nah gitu dong. Nah, karena saya tidak menjadikan Muhammad Allah sebagai Tuhan, tolong jelaskan kepada saya, apa maksudnya menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Menyembah sesuatu, meminta. Menyembah sesuatu, meminta. Dasarnya di mana? Ayat Quran berapa? Kenapa? Dasarnya di mana? Ayat Quran berapa? Gitu dong. Mantap. Gini, Edis. Kalau saya tes kamu nanti baca Quran, yang ada nanti gugur lagi 13 tahun belajar Quran. Gini aja. Kan Edis selalu berbicara tanpa mengeluarkan dalil. Secara head to head ini adalah bagaimana kita berakal logika mentuhankan sesuatu. Ditunjukkan dalilnya di Quran, bro. Mana? Yuk. Allah tempat menyembah. Tadi kan kamu bilang menjadikan sesuatu sebagai Tuhan itu artinya menjadikannya sebagai tempat menyembah dan meminta. Tujuan menyembah dan meminta, betul? Ya. Nah, berarti kamu harus menunjukkan ayatnya dalam Al-Quran, di mana bahwa pengertian menjadikan Tuhan itu artinya menjadikannya sebagai sesuatu yang disembah dan tempat meminta. Silakan. Iya kana budua iya kana stami ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil bahasa Indonesia aja lah. Enggak usah sembunyi-sembunyi di bahasa Arab. Ayo. Loh, ini saya mau jelaskan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebentar, kalau kamu terus-terus bahasa Arab, kita nggak usah diskusi. Terjemahannya aja langsung.
Googling dia. Enggak, ada telepon Edis, bukan Googling dia Tenang aja, saya saudara. bukan Oh, kamu. di telepon cuma. Tenang, saya Rashid, bukan kamu. kenapa kamu masih berdiskusi dengan dia? Kamu tidak mendengar ini omongan gurumu. Aduh. Rashid, kemarin banyak yang inbox saya. Saya nggak mau serius sama kamu karena kamu nggak tahu apa-apa. Udah, Gini. udah, shh. Kemarin banyak yang inbox saya Edis, jangan bilang begini. kemana-mana. Rashid, dengar dulu, Rashid. Dengar dulu. Alaihim waladdallin. Oke lah, kita turunkan saja dia teman-teman. Amin. Dia ini nggak bisa diajak diskusi, dia nggak bisa. Ya Hirin, silakan nyalakan kamera Anda. Saya Bang Hirin, sebentar sebelum Anda Halo, Bang. bicara, silakan nyalakan kamera Ya, Bang. Anda. Ya, silakan Udah, Bang Bang. Hirin. Udah, Ya, udah. silakan. Gimana Bang? saya udah ini bang. Saya mau tanya aja bang. Sebentar, Anda Islam? Saya... Hah? Anda Nggak Islam? bawa agama bang? Apa? Enggak. Anda bukan Islam? Enggak bawa agama lah. Nanyain. Nggak bawa agama. Di KTP apa Terus, Bang? Bang. Di KTP apa? Di Islam. KTP? Di KTP Islam. Nah, tadi sudah saya bilang Bang. Aduh, kabur. Sakabat Tulong. Silakan nyalakan kamera, Bro. Silakan nyalakan kamera. Ya, saya ucapkan dulu selamat malam ya Bang ya. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Salam kenal Bang. Saya Kristen. Di sini saya mengajak orang-orang Islam untuk diskusi. Makasih Bang Bina Raja Wali. Terima kasih teman-teman yang kasih gift ya. Makasih teman-teman. Ya, apakah Anda seorang Muslim Bang? Ya, saya seorang Muslim, Bang Edis. Seorang Muslim. Jadi saya berharap Bang terjadi diskusi yang berkelas di antara kita supaya para penonton itu bisa menyimpulkan sebenarnya yang benar itu mana, Islam atau Kristen. Oke? Oke. Oke. Tapi sebelumnya saya mau cerita dulu Bang. Gini, selama saya diskusi dengan orang-orang Islam di TikTok saya ini, ya, saya dapati bahwa di antara orang-orang yang saya ajak diskusi itu IQ-nya setaraf gorila semua. Nah, saya pengen ketemu dengan orang Islam yang IQ-nya itu agak-agak tinggi sedikit. Dan saya harap itu adalah Anda. Oke Bang, di sini temanya begini, wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Tanda tanya. Nah, sebelum Anda jawab itu, saya mau tanya dulu Bang, apa pengertian menjadikan sesuatu sebagai Tuhannya? Nah, saya orang Kristen Bang. Saya tanya sama Anda, untuk mengetes IQ Anda, apakah saya menjadikan Allah sebagai Tuhan saya? Ini untuk pertanyaannya untuk orang beragama Kristen. Bentar Ya. dulu, Bang Edis. Saya kan Kristen, Jadi- apakah saya menjadikan Allah sebagai Tuhan saya? Tidak. Tidak. Nah, dengan pemahaman Anda yang seperti itu, tolong jelaskan apa maksudnya menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Sehingga saya tidak disebut menjadikan Allah sebagai Tuhan. Apa maksudnya menjadikan Allah itu sebagai Tuhan? Silakan. Bentar dulu. Saya udah 3 kali naik room ini, Bang Edis. Jadi 3 kali kayaknya kita udah diskusi gitu. Jadi Saya malam lupa, ini juga Bang. saya naik lagi gitu. Karena saya pengen memang diskusi gitu supaya nyaman gitu. Jadi 3 kali ini saya naik. Oke, Bang Edis. Jadi pertanyaannya tadi Bang Edis nanya kepada saya, apakah Agak saya geser sedikit Bang, karena ada matahari di belakang Abang, silau. Oke. Up, nah, pas ditutup di situ. Ya, silakan. Jadi kalau menurut saya, saudara-saudara kita yang sebangsa kalau yang beragama Kristen itu dia bukan menuhankan Allah, Allah. bukan. Oke. Bukan. Nah, karena saya Jadi- tidak menjadikan Allah sebagai Tuhan saya, maka tolong pengertiannya apa menjadikan Allah itu sebagai Tuhan? Definisinya apa itu? Jadi itu kan kalau saudara-saudara kita yang Kristen, itu yang dia tuhankan itu kan Nabi Isa, Bang, bukan itu. Yang dimaksud menjadikan Allah sebagai Tuhan itu apa? Pengertiannya apa? Coba abang dulu, ya karena baik. kalau abang Saya jelaskan. membicarakan definisi, karena saya kembalikan lagi kepada abang. Saya Definisi jelaskan. menuhankan itu apa? Baik. Ya, silakan, Bang. Abang Silakan. ada Al-Quran di situ? Kebetulan saya di luar, Bang. Nih. Tidak ada. Makanya sudah saya bilang.
Oke, saya bantu ya Bang ya. Saya bukakan ayatnya di dalam Al-Quran. Apa itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Di dalam Quran surat Al-Jaziyah nomor yang ke-23. Di sini dikatakan begini, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Perhatikan, ada kata-kata menjadikan sebagai Tuhan. Oke, tadi saya tidak menjadikan Allah sebagai Tuhan, setuju. Di sini ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Oke? Nah, berangkat dari ayat ini, coba jelaskan pengertian menjadikan sesuatu sebagai Tuhan itu maksudnya apa? Kalau Anda tidak mampu, biar saya tolong. Karena banyak muslim memang yang IQ-nya jongkok. Biar saya bantu. Mau saya bantu? Kalau bentar dulu, nanti Silakan. bantu saya. Jadi bagi saya tidak ada Tuhan selain Allah, Bang. Buset nih orang nggak nyambung kan? Bang, menjadikan sesuatu sebagai Tuhan itu maknanya apa? Maknanya itu tidak bisa menjadikan sesuatu menjadi Tuhan, itu bagi itu enggak bisa gitu. Oke, jadi Al-Quran mengatakan mereka menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Maksudnya apa? Itu dalilnya coba diperpanjang dulu, Bang. Jangan Makanya dipotong. saya tanya tadi Bang, apakah ada Al-Quran di situ? Anda bilang tidak ada. Giliran saya bacakan Al-Quran, Anda tidak percaya. Terus saya suruh jedokin kepala saya ke tembok, bagaimana? Yang Abang itu baca itu hanya sepotong, Bang. Saya tahu, saya kenal ayat Baik, itu. sekarang saya bantu Anda. Karena memang sepanjang saya mengajak muslim diskusi, memang sulit menemukan di antara mereka yang cerdas. Oke, begini. Setujukah Anda bahwa maksud menjadikan sesuatu sebagai Tuhan itu adalah menjadikannya sebagai satu, yang kepadanya Anda takluk, patuh, tunduk, dan dikendalikan? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Tumben Anda cerdas. Baru satunya ada muslim yang agak mendingan dikit, ya. Karena dari penampilan Anda ini kayaknya Anda seorang pemikir ini, cuman masih tanggung-tanggung. Ya. Baik. Sekarang begini. Kalau orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, seperti yang tertulis di dalam surat Al-Jaziyah nomor 23, artinya dia menjadikan hawa nafsu itu sebagai sesuatu yang kepadanya dia takluk, patuh, tunduk, dan dikendalikan. Nah, jika Anda menjadikan Allah sebagai Tuhan, berarti Anda membuat Allah itu sebagai satu sosok yang kepadanya Anda takluk, patuh, tunduk, dan dikendalikan. Betul? Nah, jikalau Anda menjadikan iblis sebagai Tuhan, artinya Anda membuat diri Anda patuh, takluk, tunduk, dan dikendalikan oleh iblis. Itulah sebabnya orang-orang yang menjadikan iblis sebagai Tuhannya, mereka melakukan kehendak-kehendak iblis itu. Dengan cara korupsi, ya kan? Tipu sana, tipu sini, bersaksi dusta, dan lain-lain sebagainya. Karena Yesus berkata, kamu melakukan kehendak-kehendak bapamu, dan bapamu itu adalah iblis. Ya, yaitu mereka yang ingin melakukan kehendak-kehendak iblis itu. Nah, sekarang, pertanyaannya, saya ajak Anda diskusi yang sehat nih. Wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Coba Anda jawab dulu. Tidak. Tidak. Berarti Anda tidak usah taat sama Muhammad. Tidak usah patuh, tidak usah takluk, tidak usah tunduk, tidak usah dikendalikan oleh Muhammad. Bentar. Boleh ya? Saya Silakan jawab. Silakan jawab. Kalau saya menuhankan Muhammad, tidak akan pernah saya menuhankan Muhammad. Apalagi saya takluk. Berarti Anda tidak berarti kalau Muhammad ngomong tidak boleh sami'na wa ta'na ya? Maksudnya bagaimana? Apa itu sami'na wa ta'na? Apa itu? Coba. Waduh, ini Anda Islam tapi nggak tahu sami'na wa ta'na. Ini aduh, ini gadungan, ini Islam gadungan ini. Bang, saya tanya sama Abang. Sudah berapa lama Bang jadi orang Islam? Insya Allah semenjak lahir, Bang. Semenjak lahir. Anda tidak pernah dengar istilah sami'na wa ta'na? Sering sekali, Bang. Apa artinya sami'na wa ta'na? Silakan, saya tidak tahu artinya. Nggak tahu. Makanya benar kata Ustadz Munzir Situmorang,
kita pandai berbahasa Arab. Kita senang mengucapkan bahasa Arab tetapi tidak mengerti maknanya sehingga kita jadi keledai. Bang, inilah orang Islam, Bang. Saya mengkritik orang Islam demi kemajuan orang Islam. Karena nanti kalau kalian sudah maju, maka kalian nanti akan dekat-dekat kepada, saya nggak mau melanjutkannya. Nih Bang ya. Nih. Apa yang Ustadz Munzir Situmorang katakan nih. Nih Bang ya. Abang dengarkan ini ya. Dengarkan. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai. Keledai. Menjadi keledai. Abang orang Islam tapi tidak tahu sami'na wa ta'na. Itu adalah ayat di dalam Al-Quran di mana kalau Rasul berkata, maka umat muslim itu harus berkata sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Bagaimana mungkin abang katakan abang nggak boleh taat sama Muhammad? Oke. Anda itu di dalam agama Islam, posisi Anda terhadap Muhammad itu seperti posisi Anda terhadap Allah. Tidak boleh Anda membantah perkataan Muhammad. Anda harus patuh dan taat ketika Muhammad berkata, kami mendengar dan kami patuh. Makanya Bang, kalau Muhammad ngomong masuk kamar mandi pakai kaki kanan atau kaki kiri, keluar kaki kanan atau kaki kiri, Anda harus patuh. Ya itu bicara adab Bang, itu namanya adab. Bukan masalah adab atau tidak. Kalau Muhammad ngomong, Anda harus lakukan.